Ya, saudaraku semuanya, shalom, shalom, shalom. Shalom seluruh anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Saya tidak live malam hari ini karena tadi sore saya ibadah Zoom juga. Dan sekarang saya live dengan memakai baju pink karena hari ini adalah tanggal 14 Februari 2022. Di mana hari ini adalah hari kasih sayang di seluruh dunia, katanya. Tapi saya dan anak-anak itu tidak terbiasa dengan merayakan hari kasih sayang, saudara. Jadi kalau saya tanya anak saya, Dek, kamu tahu gak ini hari apa? Kata dia, tahu Ma, Valentine. Tapi ya biasa, karena buat kami, buat saya pribadi, kasih sayang itu ya tiap hari yang saya berikan, yang anak-anak juga sampaikan dan berikan kepada saya. Yang paling terpenting adalah kasih yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Kasih kepada kita semua umat manusia di muka bumi ini. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia bukan cuma untuk orang Kristen, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk seluruh makhluk di dunia. Dan Alkitab juga katakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak datang untuk satu kaum, tapi Tuhan Yesus datang untuk seluruh umat manusia. Karena Tuhan Yesus juga rindu seluruh umat manusia diselamatkan. Saudara, di dalam hari kasih sayang ini kita harus ingat bahwa kasih yang sesungguhnya kasih kepada Tuhan. Sama seperti yang Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 13, saudara. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Firman yang Tuhan sampaikan kepada kita, untuk kita selalu belajar tentang kasih yang sesungguhnya. Baik saudara, kita akan bermesbah bersama, memanjatkan pujian bersama. Kita naikkan pujian yang dahsyat buat Tuhan di hari kasih sayang ini. Sebelumnya kita naikkan doa. Tuhan, di hari istimewa ini Tuhan, hamba mengucap syukur masih sehat Tuhan. Dan terima kasih untuk anak-anak-Mu di seluruh dunia pun yang masih Kau beri kesehatan kepada kami. Meskipun di tengah pandemi yang semakin kami sampai tidak tahu kapan ini berakhir. Tapi yang kami tahu hidup bersama Engkau ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan, itu yang paling terpenting. Bapa, di hari penuh kasih ini kami mau menaikkan puji-pujian yang penuh dengan kasih untuk Engkau Tuhan. Karena apalah kami Tuhan, kami mau membalas kasih-Mu kepada kami mau membalas perbuatan-Mu kepada kami mau membalas dengan apa Tuhan? Hanya dengan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Bapa di surga, ini pujian kami untuk-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Terima kasih Tuhan. Karena kami mau belajar terus Tuhan mengenai kasih dari-Mu. Thank you Tuhan. Kita naikkan pujian bersama. Yes Tuhan. Yes Bapa. Kami belajar kasih dari-Mu Tuhan. Kasih lemah lembut yang tiada batas Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
Amin Yesus Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Karena Engkau begitu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Amin. Saudara, Anda mungkin bingung. Ibu Lucy kok njreng banget. Karena kebetulan tadi memang dress code-nya pink. Dan kebetulan kayaknya saya baju pink tuh cuma ini yang muat ya. Dulu ada tapi udah kekecilan. Baik saudara. Kenapa saya tidak live kan? Jadi saya rekam aja biar saya bisa tidak terlalu kemalaman ya. Untuk live malam-malam sekali. Tapi saya rindu untuk melayani Tuhan. Saudara, kembali kepada soal kasih. Kasih kepada sesama, kasih kepada anak, kasih kepada orang tua, kasih kepada pasangan. Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan, apalagi mengenai kasih, kalau tidak didasari takut akan Tuhan, kasih itu pudar, kasih itu bias, saudara. Sama seperti sebuah keluarga, tanpa ada campur tangan Tuhan di dalam keluarga itu, apalagi kalau misalnya nakoda itu sudah benar-benar tidak takut akan Tuhan, maka dari itu tidak ada kasih di dalamnya. Dan tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya, maka jelas sudah saudara, banyak hal yang sudah akan terjadi untuk dunia ini. Tapi kalau kita mengikut campurkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tentu kasih itu akan terus berada di dalam kehidupan kita. Saudara, seperti beberapa firman Tuhan, saya senang sekali saudara, firman Tuhan tentang kasih itu banyak sekali. Ya. Lalu di dalam 1 Korintus 14-nya ya. Ayat 1 sampai yang keempat kita bacakan dulu ya. Sekali lagi tentang karunia roh. Karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Haleluya. Saya terus belajar saudara. Lalu ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saya yakin saudara, waktu saya pertama kali mendengar orang-orang Kristen pakai bahasa aneh, kebetulan saya memang belum bertobat ya, belum mengenal Tuhan, jadi saya ketawa cekakak cekikik dan menurut saya aneh. Jampi-jampi kata saya. Tapi ternyata saudara, sambil berlalu saya mengejar Tuhan dan ingin tahu banyak tentang Tuhan. Akhirnya saya nggak tahu, tiba-tiba aja satu malam saya berdoa malam-malam. Dan tiba-tiba tuh saya bicara sendiri dengan bahasa yang saya sendiri nggak ngerti saudara. Yang saya sendiri nggak tahu saya lagi ngapain. Tapi saya terus lidah saya berkata-kata yang saya tidak kenal dengan bahasa itu saudara. Dan ternyata itu adalah baptisan bahasa roh. Saat itu ya. Dan akhirnya puji Tuhan setelah itu saya bisa berbahasa roh. Saudara, roh kita itu yang sangat lekat dengan Tuhan. Sehingga sudah pasti saat kita berkata-kata di dalam roh, hanya tubuh kita, hanya roh kita kepada Tuhan, hanya roh kita yang mengerti apa yang kita sampaikan. Terkadang saya kalau bangun pagi berdoa, saya nggak tahu lagi mau ngapain, saya cuma berbahasa roh, saudara. Ujungnya baru saya katakan, Tuhan terima kasih atas malam tadi yang sudah kau berikan. Tuhan terima kasih pagi ini aku kembali Tuhan. Kau berikan nafas Tuhan. Tuhan terima kasih. Kejar saudara, kejar. Seperti yang firman Tuhan katakan, kejar. Ya. Tapi ada sebagian orang juga berkata bahwa bahasa roh itu enggak apa ya namanya, ada sebagian orang juga yang berkata tidak memakai bahasa roh atau tidak ada bahasa roh. Tapi kita tidak bisa mengklaim.
Karena urusan roh kita kepada Tuhan, kita yang lebih tahu. Ya, saya tidak bisa menghakimi orang yang nggak bisa bahasa roh. Apaan sih? Kok nggak boleh bahasa roh? Tidak, saudara. Tapi kalau dia mau menghakimi, apaan sih lu pakai bahasa roh gitu ya? Itu juga saya tidak bisa lagi membalas penghakimannya. Saya cuma bilang, Tuhan, saya yang tahu. Saya yang begitu rindu ingin mengenal Engkau, Tuhan. Jadi doa pagi itu saya lebih banyak berbahasa roh. Yang saya nggak tahu lagi mau ngapain, saudara. Begitupun pada saat saya berdoa, saya lebih banyak pakai bahasa roh. Karena kadang-kadang kita tuh kalau misalnya pakai bahasa kata-kata, kita sampai nggak tahu lagi mau mikir apa yang akan kita sampaikan. Lantas ada ayat yang berikutnya. Kita kembali ke ayat 2 ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Ya, ingat. Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa mengartikan bahasa roh, wow kata saya ya, dahsyat. Tapi di sini sudah dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, kepada Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Jadi kalau ada orang yang mengerti bahasa roh, jelas itu berbohong. Karena hanya Tuhan yang paham bahasa roh. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, ini dia tadi saudara. Jadi oleh roh kita mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, dan cuma Tuhan yang tahu. Lalu ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Nah, bernubuat saudara. Jadi saya percaya ada orang yang punya talenta untuk bernubuat. Ada seseorang, ada anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih untuk bisa bernubuat. Ya. Dan saya tidak mau menghakimi. Kalau misalnya ada orang yang bernubuat, belum tentu dari Tuhan. Enggak. Kita terima saudara. Ya, buat saudara kalau misalnya ada hamba Tuhan yang bernubuat, terima. Saya ingat sekali dulu ya waktu saya lagi pengen kenal Tuhan ya. Lagi masih benar-benar gimana ya, dulu itu pengen tahu Tuhan tapi masih benar gak sih ini? Ada seorang hamba Tuhan lewat di depan saya waktu kita semua lagi memuji Tuhan. Tiba-tiba dia setelah berhenti, lagu pujian itu berhenti, tiba-tiba dia nunjuk saya. Dan itu bernubuat. Dia bilang begini, kamu akan akan Tuhan pakai dengan suaramu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Banyak orang yang akan diselamatkan. Banyak orang kembali kepada Tuhan karena mendengar pujian darimu. Dari suaramu Tuhan akan memberkati suaramu untuk banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Ingat sekali saudara pada saat hamba Tuhan itu bernubuat atas saya, wanita. Tapi pada saat itu karena saya gak ngerti apa-apa, saya cuma diam dan doa. Apa sih maksudnya? Saya gak ngerti. Dan saya pikir gak ngerti saudara. Dan saya berpikir gak mungkin lah ya aku bisa menjadi pelayan Tuhan. Karena dulu tuh gak mikir sama sekali. Tapi pada saat sekarang saya baru tahu. Nubuat Tuhan pasti tergenapi saudara. Ya. Kalau nubuatan itu datangnya dari Tuhan, pasti Tuhan genapi. Dan saya bersyukur sekali saudara, Tuhan genapi nubuatan itu dan sekarang saya melayani dia. Saya bukan penyanyi yang hebat saudara, saya bukan penyanyi yang dahsyat. Saya kalau lomba pun paling cuma juara 3, juara harapan, juara 2, gak pernah saya juara 1. Tapi Tuhan tidak lihat itu ternyata saudara. Sekarang saya pun kadang-kadang, kok bisa ya? Saya gak mau mikirin. Yang penting pada saat saya memuji Tuhan, saya andalkan kekuatan Tuhan dalam hidup saya. Selanjutnya sebelum kita nyanyikan lagu berikut. Ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Haleluya! Ada katakan amin ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kiranya hamba Tuhan bisa melakukan 2 hal ini bersamaan.
Selanjutnya kita tutup di ayat yang kelima. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, ya, harus hati-hati nih memaknai hal ini. Saya tidak berani memaknai hal ini. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Sehingga jemaat dapat dibangun. Mungkin saya bisa berkata, jangan berbahasa roh di depan umum, saudara. Ya, saya masuk akal, saudara. Boleh ya, kita kan kadang-kadang lagi di gereja akhirnya kita berbahasa roh. Dan saya rasa itu kan di depan umum. Tapi kan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Maksudnya mungkin kita jangan berbahasa roh, tapi bahasa roh itu seperti nubuatan, saudara. Maaf kalau saya salah. Saudara, banyak hal yang saya dapatkan setelah mengenal Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kembali, masih dengan bahasa kasih ya, dengan karena saat ini adalah kasih sayang, hari kasih sayang ya. Happy Valentine Days buat semuanya. Happy Valentine Days gitu ya. Adek, mama lagi nyanyi ya sayang. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Adek. Haleluya. Yuk, semuanya kita naikkan lagu pujian bersama-sama. Bisa sambil lihat ya. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Siapa yang bisa menandingi kasih Tuhan, saudara? Kalian sedang jatuh cinta pada pasangan kalian, tapi kasih Tuhan tidak ada duanya, saudara. Saya merasakan, saudara, bagaimana kasih Tuhan dahsyat atas hidup saya, atas hidup saudara dan Anda. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Yes Tuhan, aku percaya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya atas hidup kami Bapa. Yes Tuhan. Amin Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tiada duanya atas hidup kami Tuhan. Amin.
ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Yes Tuhan, kasih-Mu tiada duanya atas hidup kami Tuhan. Amin Yesus. Yes saudara, itu tadi sebuah lagu kasih. Wah luar biasa saudara. Kita akan lanjutkan kembali, kita langsung naikkan sebuah lagu Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Saya akan menyanyikan lagu sepanjang konten ini, kita nyanyikan lagu tentang kasih. Kita bervalentine bersama Tuhan saudara ya. Besok baru hari Selasa malam Rabu ya, bersama saya untuk live di jam 7 seperti biasa. Tuhan, aku jatuh cinta kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Atas kasih-Mu Tuhan. Segala apapun yang terjadi di dunia ini, bahkan intimidasi iblis atas pikiran kami, dia tidak berhak Tuhan. Karena Engkau punya hak atas hidup kami Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Yes, Lord. Buat saudara yang saat ini sedang sakit, pegang, taruh tangan kanan Anda di tempat Anda sakit.
taruh dan percaya dan rasakan mujizat Tuhan hadir dalam hadiratmu saat ini. Ikuti pujian ini dan percaya mujizat Tuhan terjadi saat ini atas hidup saudara. Percaya dan percaya Tuhan dahsyat atas hidup kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi dalam hidupku. Amin. Katakan amin pada Tuhan. Amin Tuhan, amin. Ku percaya Tuhan, mujizat-Mu. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan, haleluya Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat. Saudara, apapun yang kita rasakan, bukan berarti menjadi hamba Tuhan jauh dari pergumulan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak dan besar pergumulan yang terjadi, saudara. Tapi yang dapat saya katakan, saya bersyukur Tuhan tetap berada di dalam kehidupan saya. Apapun yang kita rasakan, saya coba bilang, Tuhan terima kasih. Saudara, sebelum saya tutup saat ini, acara malam ini, ya, sebelum saya tutup konten ini, saya rindu mendoakan saudaraku. Saudara, di hari yang berkasih sayang ini, di hari yang penuh dengan kasih sayang ini, saya rindu saudara untuk kita semua bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan Bapa yang baik, aku bawa Tuhan keluhan-keluhan anak-anak-Mu di luar sana Tuhan. Yang saat ini kiranya Tuhan, yang sedang berbeban berat Tuhan. Yang sedang mengalami sakit, penyakit Tuhan. Yang sedang mengalami intimidasi dari roh-roh jahat Tuhan. Segala pikiran-pikiran yang kotor Tuhan. Aku berdoa untuk mereka saudaraku. Aku berdoa untuk mereka Tuhan. Kiranya aku tangking di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit, penyakit, segala kesesakan hilang saudaraku. Hilang Tuhan, hilang dalam nama Yesus. Segala kesesakan, segala sakit, penyakit yang ada dalam dirimu saudara. Tuhan sudah pulihkan. Dan perkatakan itu tiap hari, aku sehat, aku sehat, aku sehat. Terima kasih Tuhan. Aku juga tangking pikiran-pikiran yang mengintimidasiku, yang mengintimidasi semua kita. Bahwasanya ketakutan-ketakutan atas apapun kita tangking dalam nama Tuhan Yesus.
kita harus berani, saudara. Kita harus berani karena tubuh kita, roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh iblis. Kita percaya, saudara? Amin. Bapa di surga, aku percaya rohmu lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Karena aku percaya Bapa di surga, roh Bapa di surga lebih besar dari apapun. Roh Tuhan lebih besar di dalam hidupku, di dalam hidup kalian, di dalam hidup saudara. Katakan kepada Tuhan, Bapakku yang baik, Tuhan Yesus, kami percaya hidup tubuh kami ini bukan milik kami tapi milik Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan darah-Mu aku tangking segala intimidasi apapun yang ada di dalam pikiran-pikiran kita. Nyah Kau keluar dari hidup kami semua karena tubuh kami kudus dan Kristus. Tubuh kami penuh kasih karunia Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sembuh, kami sehat, kami sukacita, kami penuh dengan kasih. Haleluya. Amin. Baik saudara, saya tutup malam hari ini, konten kali ini dengan sebuah lagu yang biasa dibawakan sama anak-anak, ya. Tapi percaya gak saudara, di hadapan Tuhan kita tuh anak-anak. Jadilah seperti anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Angkat tangan saudaraku, angkat tangan di hadapan Tuhan. Yes Lord, Jesus Lord. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, yes Lord. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Pujian buat Tuhan dan menari-nari di hadapan Tuhan. Yes Lord. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, aku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Haleluya. Amin. Oke saudara, demikian tadi konten kali ini dalam rangka Valentine Days. Kembali saya ucapkan selamat hari kasih sayang buat Anda. Jangan lupa kasih sayangnya untuk orang yang ada di kanan kiri Anda. Tentunya keluarga terdekat Anda. Dan jangan lupa kasih yang seutuhnya, kasih yang sesungguhnya adalah kasih kepada Tuhan.
Oke semuanya, sampai jumpa. Jangan lupa ya yang Anda yang baru aja nongol di channel saya, jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa di-share agar banyak orang yang terberkati, yang rindu akan firman Tuhan, yang rindu akan kepada Tuhan. Baik, saya Lucy Daiva. Terima kasih banyak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.